Junko Furuta yang saat itu berusia 17 tahun ketika dia diperkosa, dipukuli dan dibunuh oleh 4 remaja laki-laki di Jepang pada tahun 1980-an. Menurut orang tua Shinji Minato, Junko Furuta adalah pacar dari putra mereka. Gadis muda yang cantik itu begitu sering bergaul dengan putra mereka sehingga seolah-olah dia tinggal di rumah tersebut. Bahkan ketika mereka mulai curiga bahwa kehadirannya yang terus-menerus tidak selalu atas dasar suka sama suka, mereka mulai memaklumi dan meyakini bahwa semuanya baik-baik saja. Lagi pula, mereka takut akan kecenderungan kekerasan yang dimiliki putra mereka dan hubungan temannya dengan Yakuza, sebuah sindikat kejahatan terorganisir yang kuat di Jepang. Tapi sejauh menyangkut Shinji Minato dan teman-temannya, Hiroshi Miyano, Jo Ogura, dan Yosushi Watanabe, Junko Furuta adalah seorang tawanan, budak seks, dan dijadikan samsak hidup selama 44 hari berturut-turut. Dan tragisnya, pada hari terakhir penyiksaan yang mengerikan itu, dia menjadi korban pembunuhan mereka. Junko Furuta lahir di Misato, Saitama, Jepang pada tahun 1971. Dan sampai dia diculik pada usia 17 tahun, dia adalah gadis yang normal. Furuta dikenal sangat cantik, cerdas, dan mendapat nilai bagus di sekolah Yoshio Minami. Terlepas dari reputasinya sebagai gadis baik-baik saja, dia tidak pernah minum alkohol, merokok, ataupun menggunakan narkoba. Dia cukup populer di sekolah dan tampak memiliki masa depan cerah di depannya. Namun, segalanya berubah pada November 1988. Pada saat itu, calon penculiknya yaitu Hiroshi Miyano dikenal sebagai pembuat onar di sekolah. Sering membual tentang hubungannya dengan Yakuza. Menurut beberapa teman sekelas mereka, Miyano mulai menyukai Furuta dan sangat marah ketika dia menolaknya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani menolaknya, terutama setelah dia memberitahu mereka tentang teman-teman Yakuzanya. Beberapa hari setelah penolakan tersebut, Miyano dan Minato berkeliaran di area taman kota di Misato, memangsa wanita tak berdosa sebagai pemerkosa geng berpengalaman. Miyano dan Minato ahli dalam menemukan target potensial. Sekitar jam 8.30 malam, anak-anak itu melihat Junko Furuta sedang mengendarai sepedanya. Saat itu, dia sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaannya. Minato menendang Furuta jatuh dari sepedanya. Melihat kejadian tersebut, di mana Miyano turun tangan, berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah dan prihatin. Setelah membantunya berdiri, dia bertanya apakah dia ingin diantar pulang, yang tanpa disadari, Furuta menerimanya. Alih-alih mengantarkannya pulang, Miyano membawa Furuta ke sebuah gudang yang ditinggalkan, di mana dia menceritakan koneksi Yakuzanya dan memperkosanya, mengancam akan membunuh dia dan keluarganya jika dia mengeluarkan suara. Dia kemudian membawanya ke taman, tempat Minato, Ogura, dan Watanabe sedang menunggu. Di sana, mereka juga ikut memperkosanya, kemudian mereka menyelundupkannya ke rumah milik keluarga Minato. Meskipun orang tua Furuta menelpon polisi dan melaporkan putri mereka hilang, anak-anak lelaki tersebut memastikan bahwa mereka tidak akan mencarinya. Mereka memaksanya menelpon ke rumah dan mengatakan bahwa dia telah melarikan diri dan tinggal bersama seorang teman. Furuta terpaksa berpura-pura menjadi pacarnya, meski akhirnya mereka menyadari ada yang tidak beres. Sayangnya, ancaman Yakuza yang mengejar mereka sudah cukup untuk membuat mereka diam. Dan selama 44 hari, orang tua Minato hidup dalam ketidaktahuan yang mengkhawatirkan tentang kisah horor kehidupan nyata yang terjadi di rumah mereka sendiri. Selama 44 hari itu, Junko Furuta diperkosa lebih dari 400 kali oleh Miyano dan teman-temannya, serta anak-anak laki-laki lain yang dikenal oleh keempat penculiknya. Saat menyiksanya, mereka akan memasukkan batang besi, gunting, tusuk sate, bahkan kembang api, dan juga bola lampu yang menyala ke dalam alat kelamin dan anusnya, menghancurkan anatomi internalnya, sehingga dia tidak dapat buang air besar ataupun buang air kecil dengan baik. Ketika mereka tidak memperkosanya, anak-anak lelaki memaksanya melakukan hal-hal buruk lainnya, seperti memakan kecoa hidup, melakukan masturbasi di depan mereka, dan meminum air kencingnya sendiri. Tubuhnya yang masih hidup pada saat itu digantung di langit-langit dan dipukuli dengan tongkat golf, tongkat bambu, dan batang besi. Kelopak mata dan alat kelaminnya dibakar dengan rokok, korek api, dan lilin panas. Dan penyiksaan tidak berhenti sampai Furuta meninggal. Salah satu hal yang paling tragis tentang penyiksaan dan pembunuhan Junko Furuta yang menyiksa adalah bahwa semua itu sebenarnya bisa dicegah 2 kali. Polisi diberitahu tentang kondisi Furuta dan kedua kalinya mereka gagal melakukan intervensi.
Pertama kali seorang laki-laki yang diundang ke rumah Minato oleh Miyano. Dan dia pulang setelah melihat Futura dan menceritakan kepada saudaranya tentang apa yang terjadi. Saudaranya kemudian memutuskan untuk memberitahu orang tuanya yang kemudian menghubungi polisi. Pihak berwenang muncul di kediaman Minato tetapi diyakinkan oleh keluarganya bahwa tidak ada gadis di dalam rumahnya. Jawabannya cukup jelas memuaskan polisi waktu itu karena mereka tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Dan kedua kalinya Furuta sendiri yang menelpon polisi. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, anak-anak itu menemukannya. Ketika polisi menelpon kembali, Miyano meyakinkan mereka bahwa panggilan sebelumnya adalah sebuah kesalahan. Pihak berwenang tidak pernah menindaklanjutinya lagi. Dan anak-anak itu kemudian menghukum Furuta karena memanggil polisi, menyiram kakinya dengan cairan korek api dan membakarnya. Pada tanggal 4 Januari 1989, penculik Junko Furuta akhirnya membunuhnya. Anak laki-laki tersebut diduga menjadi marah ketika dia memukuli mereka saat bermain mahjong dan menyiksanya sampai mati. Takut akan tuduhan melakukan pembunuhan, mereka membuang tubuhnya ke dalam drum berukuran 55 galon, mengisinya dengan beton dan menjatuhkannya ke truk semen. Dan untuk sementara, mereka mengira mereka tidak akan pernah tertangkap. 2 minggu kemudian, polisi menangkap Miyano dan Ogura atas tuduhan pemerkosaan berkelompok yang terpisah. Selama interogasi Miyano, polisi menyebutkan adanya penyelidikan pembunuhan terbuka. Percaya bahwa pihak berwenang merujuk pada pembunuhan Junko Furuta dan bahwa Ogura pasti mengakui kejahatannya. Miyano akhirnya memberitahu polisi di mana mereka menemukan mayat Furuta. Pada akhirnya, kasus yang dirujuk polisi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Furuta. Dan tanpa disadari Miyano telah menyerahkan diri atas pembunuhannya. Dan dalam beberapa hari, keempat anak laki-laki tersebut ditahan oleh pihak kepolisian. Namun terlepas dari banyaknya bukti yang memberatkan mereka dan penyiksaan yang mengerikan yang mereka lakukan terhadap Junko Furuta, anak-anak tersebut menerima hukuman yang sangat ringan. Hiroshi Miyano dijatuhi hukuman 20 tahun. Shinji Minato menerima hukuman 5 hingga 9 tahun. Ogura dijatuhi hukuman 5 hingga 10 tahun juga. Dan Yosushi Watanabe menerima hukuman 5 hingga 7 tahun. Karena mereka masih remaja pada saat pembunuhan Junko Furuta, masa muda mereka dikaitkan dengan hukuman ringan yang mereka terima. Meskipun secara luas diyakini bahwa hubungan mereka dengan Yakuza juga ada hubungannya dengan hukuman tersebut. Seandainya kasus ini disidangkan di tempat lain atau anak-anak tersebut hanya berusia beberapa tahun lebih tua, kemungkinan besar mereka akan dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, keempat pembunuh Furuta akhirnya dibebaskan dari penjara. Watanabe diyakini satu-satunya yang tidak melakukan pelanggaran lagi sejak dibebaskan. Hingga saat ini, banyak orang di Jepang merasa bahwa keadilan belum ditegakkan dalam kasus Furuta. Dan tragisnya, hal itu sepertinya tidak akan pernah terjadi. Pada tahun-tahun tersebut memang banyak terjadi kasus-kasus berat yang hanya dihukum sangat ringan. Apalagi jika tersangkanya dekat dengan beberapa mafia ataupun orang penting. Bahkan hingga zaman sekarang, di mana hukum sudah sangat terbuka, hal-hal semacam itu masih sering terjadi. Gue Adam pamit, sampai jumpa.